Bersyukur buat kesempatan pada hari ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Percayalah, setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan, Tuhan ingin menghampiri setiap kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita dan kita awali dengan satu pujian untuk kita mau katakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat aku takut, Engkau menopangku. Di saat aku gentar, Kau Tuhan penolongku. Sama-sama katakan, percaya masih ada mujizat. Percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah tinggalkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal. Mari sama-sama katakan. Saat aku takut, Engkau menopangku.
saat ku takut, saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolong. Ku percaya, ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Ku percaya, tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Sekali lagi katakan, percaya masih ada mujizat. Percaya tanganku masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan percaya janjimu. Kau selalu menopangku, Kau selalu menjagaku, Yesus. Masih ada mujizat. Ku percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindungan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya
percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Kami percaya bahwa Engkau adalah perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk terus meminta penyertaan Tuhan, untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu hampirlah setiap kami yang hadir beribadah kepada-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Kami ingin Tuhan melawat setiap hidup kami, menjamah setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau nyata bersama-sama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk mengekspresikan sukacita atas penyertaan Tuhan yang selalu nyata, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami sepakat, siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorak, memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama serukan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Kita sepakat percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sama-sama katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan bagi Allah. Jangan jalan kehidupan aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran. Jangan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sama-sama glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Beri semangat lagi sama-sama. Yesus jalan kebenaran, yang jalan kehidupan. Semua katakan, aku percaya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran, yang jalan kehidupan.
saudara tetap teguhkan iman kita. Kita percaya segala sesuatunya Tuhan punya. Oleh sebab itu kita tetap percaya saja kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, bahwa kita mau sama-sama ungkapkan bahwa hati kita percaya. Haleluya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan kesalahanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan kesempatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran, kota perlindungan. Sama-sama katakan puji Tuhanku. Kuasa bercium cinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama saudara, kuasa bersyukur sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Sama-sama kuasa bersyukur sebab cinta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Semua katakan, sebab cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
namun kasih sayang-Mu tak berhenti, kasih setia-Mu tak berhenti, kasih setia-Mu tak berhenti. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Seperti lagu tadi berkata bahwa hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Hati kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita sedang dalam fase di mana kita menanti-nantikan janji Tuhan untuk digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Saya berpesan, mari kita tetap teguhkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Meminta kekuatan kepada Tuhan untuk kita tetap sabar dalam menantikan janji-janji yang sedang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk sama-sama siapkan hati kita, untuk kita mau percaya akan janji Tuhan. Sekalipun kita belum melihat, kita tetap memilih untuk percaya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Janjimu ajaib, di dalam kekuatan sekali lagi kita akan puji diri Allah. Mari kita sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan janjikan, aku tetap percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan, percaya. Mari sama-sama katakan bangsa-bangsaku, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sama-sama katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku, percaya sama-sama katakan percaya janjimu ajaib. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku, percaya janjimu ajaib, kehidupanku, percaya
Berserah tidak kekuatan, ku berserah, berserah tidak kekuatan, ku janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau saatnya bagiku percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya bahwa janjimu adalah janji yang ajaib. Tentu dunia tidak dapat memberikan janji seperti yang Kau sampaikan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, ajarkan kami untuk tetap percaya, sekalipun kami tetap menantikan janji-janjimu di dalam setiap kehidupan kami. Teguhkan iman kami, teguhkan hati kami, dan kuasai setiap hati dan pikiran kami untuk kami tidak menyimpang dari kepercayaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami akan duduk diam. Berbicaralah kepada setiap kami melalui pesan-pesan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami percaya setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dan kami puji Engkau melalui firman Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi saudara kasih Tuhan, saudara bersukacita. Haleluya. Walaupun cuaca agak mendung saudara kasih Tuhan ya, tapi biarlah kita terus bersemangat bertemu dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rustida selaku Kepala Jemaat Koordinator tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama sharing firman Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik, untuk mempersingkat waktu, tema pada kesempatan pagi hari ini adalah apa Bapak Ibu? Percaya saja. Singkat sekali. Percaya saja. Yuk, sebelum lebih jauh lagi, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kalau boleh ditayangkan, terambil dari Markus 5. Markus 5 mulai ayat yang ke-35 sampai 43 ya. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Oke, kita akan baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya mengawali ayat yang ganjil dan Bapak Ibu genap dan sampai dengan seterusnya. Baik, Markus 5 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang itu menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Mereka yang sama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, satu firman Tuhan, satu cerita yang mungkin di antara kita sudah sangat mengenal cerita ini. Ya, next. Ya, saudara yang kasih Tuhan, tokoh yang akan kita pelajari, kita sama-sama belajar pada kesempatan pagi hari ini adalah Yairus. Ya. Siapa Yairus? Kita mau kenalan dulu Bapak Ibu. Ya, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Ya, tugasnya adalah mengatur ya tentang bagaimana ibadah dan sebagainya. Mungkin koordinator kalau dengan bahasa sekarang ya. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi menggambarkan bahwa siapa itu Yairus. Yairus adalah seorang ayah yang mengasihi anaknya. Saya percaya di tempat ini juga ayah-ayah atau bapak-bapak yang sangat mengasihi anaknya. Amin. Betul Bapak? Haleluya. Betul amin? Amin. Ibu juga ya? Wah, ibu apalagi gitu kan? Wah, ibu apalagi ya? Nah, saudara kasih Tuhan, kemudian selain dia adalah seorang kepala rumah ibadat,
dia adalah ayah yang sangat mengasihi anaknya. Terbukti ya di dalam cerita yang tadi kita baca, dalam kisah yang kita baca, saudara yang kasih Tuhan, Yairus datang ya kepada Yesus. Ya, untuk apa? Untuk satu keperluan. Keperluan siapa? Keperluan untuk kesembuhan anaknya, saudara yang kasih Tuhan. Dan yang berikutnya kita boleh melihat siapa itu Yairus. Yairus adalah seorang yang rendah hati, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara, kalau kita baca di dalam kisah atau perikop, karena ini tercatat juga di dalam Lukas dan Matius, saudara kasih Tuhan. Di situ ketika Yairus datang itu, Yairus datang dengan tersungkur. Saudara, jabatan kepala rumah ibadat Yahudi atau saat disebut dengan sinagoge, itu bukan jabatan sembarangan, Bapak Ibu. Ini jabatan yang tinggi, jabatan yang dihormati pada saat itu. Tapi seorang yang terhormat ketika di hadapan Yesus, dia mau merendahkan hatinya untuk datang dan tersungkur di hadapan Yesus. Nah, ini adalah membuktikan bahwa Yairus itu adalah seorang yang rendah hati. Baik, kita akan lihat ayat-ayat selanjutnya. Kita boleh mempelajari bagaimana atau apa yang terjadi ya di dalam kisah ini. Paling tidak pada pagi hari ini kita akan belajar tentang percaya. Ya. Percaya itu seperti apa? Percaya saja itu bagaimana, saudara kasih Tuhan. Yuk, next. Nah, saudara, di dalam kisah ini diceritakan bahwa ayat yang ke-35, saya bacakan saja ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat, ya artinya orang-orang dekat dari Yairus ya, karena Yairus adalah kepala rumah ibadat ya. Berkata, anakmu sudah mati ya. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Maksud di sini guru adalah Tuhan Yesus. Saudara, fokus pada perkataan Yesus atau fokus pada perkataan Yesus, bukan pada perkataan orang. Next, supaya lebih jelas. Nah, saudara dikasih Tuhan, saat itu orang-orang berkata atau orang dari rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ya, di dalam kitab yang lain dikatakan, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya, hari ini kita akan belajar, kita mau fokus pada mana? Pada hal yang mana ya? Di dalam perikop ini ada dua perkataan yang didengarkan oleh Yairus. Ya, satu perkataan dari kerabatnya dari rumah ibadat berkata, ngapain? Jangan nyusahin guru, bikin susah saja. Anakku sudah mati. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata ketika mendengar itu, dia berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan terkadang kita akan bertemu dengan hal-hal seperti ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Saudara, fokus pada perkataan Yesus, bukan apa kata orang. Saudara, kadang-kadang perkataan orang itu justru melemahkan kita. Ya. Perkataan orang itu justru melemahkan kita. Dan di dalam cerita perikop ayat ini, perkataan yang melemahkan itu justru datang dari orang dekat. Siapa? Kerabat daripada Yairus, orang yang berasal dari rumah ibadat. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang kita juga dilemahkan oleh orang-orang terdekat kita. Ya. Seorang suami bisa dilemahkan oleh perkataan istrinya. Kalau perkataan istri itu mengandung keluh kesah, perkataan istri itu mengandung hal-hal yang bertentangan dengan firman. Begitu pula sebaliknya, saudara kasih Tuhan. Seorang istri bisa dilemahkan oleh perkataan suaminya, seorang suami bisa dilemahkan oleh perkataan istrinya, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi dikatakan bahwa anakmu sudah mati. Ya. Tapi kita lihat di dalam cerita selanjutnya, saudara kasih Tuhan. Ya.
Dikatakan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, ketika kita sedang tidak berdaya, Yairus saat itu sedang tidak berdaya, Bapak. Sampai dia tersungkur memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, sedang tidak berdaya. Saudara, ketika kita sedang tidak berdaya, ketika kita dalam masalah, ya, jangan dengarkan perkataan orang yang malah menambah beban kita. Ya, jangan dengarkan, saudara kasih tahu. Karena begini, perkataan-perkataan di luar kita nggak akan bisa menghindari. Ya, terkadang kita lagi dalam masalah, bukan kekuatan, bukan perkataan yang menguatkan, justru perkataan-perkataan yang melemahkan. Kadang-kadang kita dengerin, dan itu tidak bisa tidak kita hindari, karena setiap orang punya pendapat berbeda-beda, setiap orang punya background berbeda, apalagi di dalam hal keimanan. Sebenarnya kasih Tuhan, orang yang beriman mungkin perkataannya akan menguatkan kita, tapi sebaliknya orang yang kurang iman malah bisa melemahkan, ya, dalam diri kita, malah akan menjadi beban. Saudara kasih Tuhan, ya, saudara, kita kan punya teman macam-macam, ya. Kadang-kadang kita punya masalah, kita cerita sama teman kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Ada terkadang teman yang peduli, ya, tapi campur kepo, Bapak Ibu. Kadang-kadang peduli tapi kepo, saudara kasih Tuhan. Ada seorang berkata, ceritanya curhat, Bapak Ibu, kepada temannya. Saya kemarin habis ke dokter. Kata dokter, saya punya penyakit ini. Temannya peduli, tapi campur kepo. Gimana ceritanya? Ya. Terus si orang ini cerita, begini penyakitnya. Lalu apa kata teman itu? Oh, benar katanya. Dulu saya punya teman penyakitnya seperti ini. 2 minggu kemudian mati. Wah, saudara, bayangkan kalau kita lagi lemah, kalau kita perlu kekuatan, ada orang yang malah berkata-kata melemahkan iman kita. Saudara, Yairus bisa saja lemah imannya karena kerabat orang terdekat loh, orang-orang yang berasal dari rumah ibadah. Ya, bisa saja itu sanak saudara, walaupun firman Tuhan tidak menulis dengan jelas siapa itu. Ya, tapi orang yang berasal dari rumah ibadah. Anakmu sudah mati, ngapain nyuruh Tuhan Yesus, ngapain ngundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dengan harapan supaya anaknya itu bisa sembuh. Ngapain? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Yairus saat itu, jangan takut, percaya saja. Saudara, Tuhan itu begitu kasih pada kita. Ya, ketika kita di dalam keraguan, ya, ketika kita di dalam kebimbangan, saudara, tugas kita adalah apa? Kembali kepada firman Tuhan. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata, jangan takut. Ketika firman Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan bimbang. Saudara, katakan amin. Harus seperti itu, saudara kasih Tuhan. Ya, karena suara-suara di luar itu macam-macam. Tadi saya sudah contohkan, suara-suara atau perkataan-perkataan orang itu malah bisa melemahkan. Ya. Saudara, kalau saudara mendengarkan tadi yang contoh saya tadi yang sakit tadi, kalau saudara yang dari orang sakit tadi, kemudian saudara mendengarkan kata itu, saudara kira-kira apa respon saudara? Saudara tambah semangat? Malah takut, ya, malah khawatir, ya, putus asa bisa, Bapak Ibu, putus asa bisa, ya, karena temannya bilang sama kemarin mati, tapi penyakitnya sama dengan kamu. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita pasti akan mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu. Saudara, ketika kita sedang dalam keadaan lemah, ketika dalam keadaan bimbang, ragu, saudara, jangan coba-coba dengerin lagu-lagu yang malah melemahkan kita, Bapak Ibu. Ya, tentunya bukan lagu rohani pastinya, lagu rohani nggak ada yang melemahkan, saudara kasih Tuhan. Ya, kadang-kadang kita kan senang dengan lagu-lagu. Nggak dosa, Bapak Ibu, dengerin lagu-lagu di luar lagu rohani juga nggak dosa. Ya. Bapak Ibu suami istri kalau lagi bertengkar, ya, ada suami, ada istri lagi bertengkar, gitu kan, bertengkar hebat. Jangan dengerin lagu yang itu tuh. Apa?
Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tangan. Itu diapain Bapak Ibu? Digaplok. Ya. Jangan begitu saudara kasih Tuhan. Ya. Lama-lama nanti diterusin lagunya. Pulangkan saja aku pada ibumu atau ayahku. Waduh, yang generasinya di bawah saya nggak ngerti ya lagu itu ya. Kita tahu ya. Iya, generasi kolonial pasti tahu sudah kasih Tuhan. Ya. Jangan anak muda kalau lagi tengkar sama pacarnya, ya, apalagi diputusin, jangan dengerin lagu-lagu. Saya tahunya lagu-lagu yang zaman dulu Bapak Ibu, nggak ngerti lagu-lagu zaman sekarang. Kadang-kadang kan orang lagi apa ya, lagi baper, lagi itu kan, kalau disetelin lagu-lagu yang gitu kan, aduh kayaknya tambah gimana gitu. Walaupun sakit Bapak Ibu, saya heran, sakit hati kok malah dengerin yang begitu-begitu, padahal kan bikin tambah sakit gitu kan, bikin tambah sakitnya di sini kan, begitu kan. Zaman dulu ada lagu-lagu begitu, sudah kasih Tuhan. Ya, kalau lagi apa namanya diputusin pasang, nyanyinya lagu apa zaman dulu? Sakit hati. Patah hatiku jadinya, wah digunting, pernah nyanyi Bu? Wah. Siapa Bu yang nyanyi Bu? Aduh itu Rahmat Kartolo. Iya, mantap. Rahmat Allah, ya. Wah, luar biasa ya. Rahmat Kartolo. Nah, adik-adik remaja, kalau lagi punya program, punya pasangan, pacar gitu kan, lagi jangan saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita sedang dalam keadaan lemah, kalau kita sedang dalam keadaan kebimbangan, ketakutan, nyanyi yang membangkitkan. Saudara bilang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi terus firman-Ku. Sepakat terus percaya kuasanya, ku terima sekarang terus kemenangan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau lagi dimarahin suami, nyanyi Bu, aku punya Tuhan yang besar, ya. Tapi jangan ditambahin, mentang-mentang Tuhan yang besar, gaplok itu suami saya. Jangan, ya. Saudara, kadang-kadang kita tuh aneh, gitu. sering mengutip ayat-ayat untuk menggunakan hal yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Ya. Ketika kita sedang sakit hati, ya, ketika sedang kita menderita, teraniaya oleh seseorang, lalu kita ambil ayat, pembalasan adalah hak Tuhan. Wah, kelihatannya rohani Bapak Ibu. Ujung-ujungnya Tuhan balas orang itu. Wah, yang begitu-begitu gak didengar Bapak Ibu sama Tuhan, ya, yang begitu-begitu gak akan didengar sebagai kasih Tuhan. Malah kita berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi ingat, fokus pada perkataan Tuhan. Artinya fokus pada firman Tuhan. Ya, jangan kepada perkataan-perkataan yang melemahkan saudara kasih Tuhan. Ya, tadi lagunya keren-keren. Ya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Wah, begitu. Kalau kita lagi bimbang, kalau kita lagi khawatir, ya kita punya masalah, nyanyi Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa nyanyi, udah nyanyi aja lah, gitu kan? Nyanyi aja. Ya, mau suaranya fals, mau kemana do re mi fa sol atau gimana segala macam, nyanyi saja Bapak Ibu. Ya, percaya, saudara. Nyanyian yang barusan tadi kita nyanyi. Ya, siapa Enrico ya, yang pimpin ini, saudara. Percaya, kalau kita menyanyikan itu dengan hati, percayakah bahwa ada kuasa di dalam pujian, amin? Ada kuasa Bapak Ibu. Saya pun sebagai manusia biasa pernah menghadapi ketakutan. Saya pernah dihadapkan kepada kekhawatiran. Lalu apa langkah saya? Saya nyanyi. Saya banyak diberkati Bapak Ibu oleh pujian-pujian. Karena apa? Semua pujian itu sumbernya adalah dari perkataan Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Ya. Jadi percaya, ya. Ketika kita beribadah, ketika kita ada dalam satu ruangan untuk beribadah, kita bukan sedang nyanyi bareng-bareng, bukan. Kita
sedang memuji Tuhan. Dan Tuhan senang ketika kita memuji nama Tuhan. Ada kuasa. Di dalam pujian itu ada kuasa yang begitu luar biasa. Ya. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh yang menggambarkan ya bagaimana Paulus dan Silas ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, penjara runtuh oleh kasih Tuhan. Bagaimana ketika tembok Yeriko juga runtuh karena ada pujian di situ oleh kasih Tuhan. Ya. Jadi mari, yang pertama fokus ya, pada perkataan Tuhan. Ya. Jangan fokus kepada perkataan-perkataan yang melemahkan. Nggak mungkin kamu dapat jodoh, misalkan seperti itu. Ya. Nggak mungkin. Umur kamu berapa? Misalkan begitu. Nggak mungkin udah expired. Kata siapa Bapak Ibu? Ya. Enggak. Ya. Perkataan firman. Ya. Perkataan Tuhan itu harus melekat, harus ada di dalam lidah bibir kita. Karena perkataan firman itu mengandung kuasa. Amin. Ya. Jadi fokus pada firman. Orang bilang ekonomi kamu nggak mungkin bisa dipulihkan. Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kamu nggak bisa dapat kerjaan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Suami kamu nggak mungkin berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya pasti begitu. Ingat, firman Tuhan bilang jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, ketika Yairus yang mendapatkan perkataan dari orang sekitar, anakku sudah pakai. Di situ dikatakan Tuhan Yesus berfirman, ya, jangan takut, percaya saja oleh kasih Tuhan. Saudara, firman Tuhan banyak mencontohkan. Saudara ingat peristiwa pertempuran Daud dan Goliat? Ya, apa jadinya kalau saat itu Daud mendengarkan perkataan-perkataan orang? Saudara-saudaranya yang gagah perkasa, dia bilang, Daud, ngapain kamu di sini? Tempat kamu di sana. Tempat kamu bukan di sini, kamu bukan petempur, kamu bukan seorang prajurit. Tempat kamu menggembala, sudah pulang saja, pulang. Pulang gembalain kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu. Pulang. Saudara, itu perkataan-perkataan yang melemahkan. Lalu Saul pun bilang begitu. Siapa Daud? Aduh, nggak level. Lawan Goliat yang sejak muda, firman Tuhan katakan, sudah menjadi seorang prajurit yang luar biasa. Bertempur, apalagi sosoknya yang luar biasa. Nggak mungkin. Sampai kepada Goliatnya sendiri meremehkan. Apa jadinya kalau Daud saat itu mendengarkan apa kata orang? Apa jadinya kalau Daud saat itu tidak fokus kepada firman Tuhan? Tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab sejarah mengatakan Daud mengalahkan Goliat. Jadi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa kata orang yang melemahkan? Jangan dengerin, jangan fokus, tapi fokus kepada firman Tuhan. Ya. Saudara ingat peristiwa 12 pengintai? Ingat? Ada berapa yang positif, negatif kalau kita bilang seperti itu? 10? 12? Pengintainya semua ada berapa? 12. Yang 10 negatif dong, ya kan? Yang 2 positif siapa? Yosua dan Kaleb. Apa jadinya kalau Yosua dan Kaleb saat itu? Apa jadinya bangsa Israel pada saat itu kalau mendengarkan apa kata 10 orang? 10 orang itu bilang apa? Penduduknya gede-gede, raksasa, ya, bentengnya berkubu, nggak mungkin bisa dikalahkan, nggak mungkin masuk. Tapi lihat, Yosua dan Kaleb tetap berpegang pada perkataan Tuhan, ya, tetap berpegang pada janji Tuhan. Ketika Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Amin. Ya. Saudara, ada banyak janji di dalam firman Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti
menggenapi. Ya. Kapan digenapi? Ini bicara soal waktu Tuhan. Dan kita tahu pasti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin kita pengen buru-buru cepat. Aduh, udah gak tahan ngadepin persoalan rumah tangga. Udah gak tahan Tuhan menghadapi persoalan ekonomi. Cepat Tuhan, cepat. Saya pengen terlepas. Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa belum waktunya, artinya sudah dikasih Tuhan. Ada maksud Tuhan. Saudara, urusan melepaskan masalah itu sangat mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang lebih indah dari hanya sekedar melepaskan masalah kita. Amin. Saudara, terkadang, bukan hanya terkadang, Tuhan itu membentuk kita melalui masalah. Ya. Saudara, saya mau katakan, kalau hidup tidak ada masalah, justru itu masalah bagi. Saya ulangi, saudara dengar baik-baik. Kalau selama hidup tidak ada masalah, justru itu masalah. Tapi jangan bikin masalah. Saudara, justru masalah itu akan membentuk otot-otot iman kita semakin kuat. Saudara, nggak ada janji firman Tuhan yang bilang kamu ikut saya, hidup kamu happy. Nggak ada happy selamanya. Nggak ada Bapak Ibu. Ya. Sedih sementara, senang sementara Bapak Ibu. Ada di sini yang hidupnya senang terus, ada? Atau sebaliknya, ada di tempat ini yang hidupnya sedih terus, ada? Jangan bilang kasihan dia lu. Ya, enggak saudara, di dalam Tuhan, tapi kita harus percaya. Karena apa? Suatu saat Tuhan pasti akan membawa atau mengizinkan kita melalui lembah kelam. Nah, di dalam lembah kelam, Tuhan membentuk kita. Di dalam lembah kelam, Tuhan memproses kita. Ya, karena Tuhan menciptakan saya dan saudara. Ingat, tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya sudah kasih Tuhan. Jadi percayalah, fokus pada firman Tuhan. Next, selanjutnya. Nah, berikutnya adalah fokus pada perkataan Yesus. Fokus pada firman Tuhan, bukan pada keadaan. Ya. Dalam kisah Yairus apa yang terjadi? Yuk. Saudara, tetap firman Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Keadaan pada saat itu di dalam ayat 38 mengatakan apa? Mereka tiba di rumah kepala ibadat, di rumahnya Yairus, dan di sana ini keadaan saudara kasih Tuhan. Ya, situasi yang terjadi saat itu adalah dilihatnya orang-orang apa? Ribut. Ngapain? Menangis. Terus apa lagi? Meratap dengan apa? Suara nyaring. Menggambarkan apa? Satu kesedihan yang luar biasa. Kehilangan, kesedihan yang luar biasa. Saudara, di dalam kehidupan seringkali fokus kita pada firman Tuhan itu bisa terganggu dengan keadaan. Apa yang terjadi hari ini? Keadaan apa yang terjadi di dalam hidup saudara? Ya, mungkin saudara punya keadaan yang tidak baik, mungkin saudara sedang ada masalah, kesulitan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang justru saudara kasih Tuhan, keadaan-keadaan yang seperti itu bisa membuat fokus kita itu berubah saudara kasih Tuhan. Ya. Saudara, kembali kepada cerita 12 pengintai tadi. Keadaan yang dilihat adalah apa? Penduduknya besar-besar, raksasa, kuat saudara kasih Tuhan. Sulit secara hitung-hitungan matematika, gak mungkin bisa. Gak bisa saudara kasih Tuhan
ya, kota-kotanya berkubu, nggak akan bisa. Keadaannya seperti itu di depan mata, faktanya seperti itu, sudah kasih Tuhan. Ya. Tapi lihat, ketika ada dua orang, Yosua dan Kaleb, yang tetap berpegang pada firman Tuhan, ya, fokus pada firman Tuhan, fokus pada perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja. Saudara boleh lihat endingnya, bagaimana Yosua dan Kaleb masuk di tanah perjanjian yang sudah dikasih Tuhan. Ya. Karena apa? Fokus Yosua dan Kaleb tidak mau berubah. Dia punya cara pandang yang berbeda dari 10 pengintai. Saudara pernah dengar kisah tentang salesman sepatu? Ya, saya cerita lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya, beda-beda dikit mungkin versinya, sudah kasih Tuhan. Ada salesman yang dikirim ke Afrika, ada dengar ya? Dikirim ke Afrika. Katakan gua adalah yang gampang. Satu sales bilang apa? Nggak mungkin laku jualan sepatu di Afrika. Kenapa? Penduduknya, kalau bahasa Ibraninya nyeker, Bapak. Ya. Sunda nyeker bukan? Sama. Nyeker tuh nggak pakai alas kaki gitu kan? Penduduknya aja nggak pernah pakai alas kaki, gitu kan? Gimana mau jualan sepatu di lingkungan yang tidak pernah pakai alas kaki? Sudah dikasih itu. Satu sales bilang kepada bos, nggak akan laku, ya, karena penduduknya nggak pernah pakai alas kaki. Semua penduduknya nggak pernah pakai alas kaki. Tapi satu sales yang punya mindset yang berbeda, justru dia lapor ke bosnya, ini kesempatan. Ini kesempatan. Kenapa? Karena menunjukkan pangsa pasar yang besar. Ya, penduduknya nggak pakai alas kaki. Kebenaran. Justru situasi keadaan seperti ini, ketika disikapi dengan berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda, justru satu orang bilang nggak mungkin, tapi satu orang bilang ini kesempatan. Nah, saudara dikasih Tuhan, keadaan di dalam kehidupan kita boleh saja terjadi seperti apa. Orang bilang keadaan kita memang seperti ini, sulit dan sebagainya. Percaya saja, jangan takut, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi saudara di dalam kisah ini keadaannya dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring, saudara kasih Tuhan. Ya. Saudara, bahkan di dalam ayat 40, ya, ketika Tuhan bilang, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini nggak mati tetapi hidup. Apa sikap mereka? Mereka mentertawakan. Saudara, dalam kehidupan, kadang-kadang iman kita sering ditertawakan, betul? Kadang-kadang sering ditertawakan. Gak mungkin kamu bisa begini, gak mungkin kamu bisa pulih, gak mungkin kamu dapat jodoh, gak mungkin begini dan sebagainya. Malah diketahui. Nah, kadang-kadang seperti dalam kehidupan kita sering ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Iman kita malah ditertawakan. Iman kita kepada Tuhan malah dilecehkan, saudara. Justru penistaan, kalau bicara penistaan, pelecehan yang sebenarnya, penistaan kepada Tuhan yang sebenarnya adalah apa? Ketika kita tidak percaya pada Tuhan, itu penistaan. Itu penistaan hati-hati. Saya ketika mendapatkan kalimat ini, seringkali kita begitu. Seringkali kita menistakan Tuhan dengan apa? Tuhan berfirman, kita tidak percaya. Artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, pencipta langit bumi, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kita ragu. Itu penistaan. Nah, sudah kasih Tuhan. Jadi kesulitan dalam hidup, penyakit yang gak kunjung sembuh, kehilangan orang yang dicintai, masalah keluarga dan masalah-masalah kehidupan di dalam lainnya, ya, bisa membuat orang bertanya, di mana
Tuhan. Ketika Tuhan belum izinkan kita keluar dari satu masalah, seringkali fokus kita mulai terganggu. Ya, Tuhan bilang percaya, percaya, percaya. Tapi keadaan bilang ini, lihat keadaannya ini. Bertolak belakang Bapak Ibu. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Iblis masuk di area ini. Iblis masuk di area ini saudara kasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Saudara, ingat Tuhan itu, ya Tuhan Yesus pada saat itu begitu mengasihi Yairus. Yairus itu bukan nggak percaya ketika Tuhan berfirman kepada dia jangan takut, percaya saja. Tapi Tuhan tahu hal-hal yang seperti itu, perkataan orang, keadaan bisa membuat goyah iman kita. Makanya Tuhan selalu ingatkan, ya di dalam kisah Yairus ini Tuhan ingatkan berkali-kali. Tuhan ingatkan, ya, waktu orang-orang bilang segala macam, wah nggak mungkin segala, Tuhan ingatkan, saudara kasih. Yang terakhir saudara kasih, kita akan lihat bagaimana supaya percaya kita pada Tuhan tumbuh dan tidak tergoyahkan. Ini yang kita perlukan. Ya, ini yang kita perlukan. Dua contoh tadi membuat kita bergeser, membuat kita ragu-ragu. Perkataan orang yang melemahkan bisa membuat percaya kita menjadi kurang, saudara kasih. Keadaan di depan mata, fakta yang kita alami bisa membuat percaya kita bergeser. Apa yang kita butuhkan? Bagaimana supaya percaya kita pada Tuhan tumbuh dan tak tergoyahkan? Jawabannya adalah perbanyak waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Harus perbanyak waktu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, kepercayaan itu tidak dibangun dalam waktu singkat. Kepercayaan itu tidak dibangun dalam waktu sehari apalagi. Saudara, di dalam kehidupan kita aja, kita percaya kepada seseorang, nggak bisa Bapak Ibu. Baru ketemu langsung percaya. Mungkin ada yang pernah kejadian begitu. Baru ketemu langsung percaya. Dan banyak kisah-kisah penipuan terjadi karena awalnya percaya, saudara kasih Tuhan. Diyakinkan sehingga percaya. Ya, tapi sekali lagi bahwa kepercayaan itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Butuh waktu, ya, butuh waktu dan pengalaman bersama Tuhan. Butuh waktu dan pengalaman bersama Tuhan. Jadi dengerin firman Tuhan, apalagi cuma seminggu sekali, sangat-sangat rentan Bapak Ibu untuk kita goyah kepercayaan kita. Ngadepin kenyataan, aduh kenyataannya begini. Ngadepin orang bilang, wah bilang begini. Nggak bisa. Harus dibangun setiap hari. Harus ada persekutuan dengan Tuhan tiap-tiap hari, sudah kasih Tuhan, ya. Sebuah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita ambil sikap untuk selalu mengambil waktu bersama dengan Tuhan, percayalah, ya. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Firman Kristus yang berkuasa. Amin, saudara. Jadi mari, inilah renungan firman Tuhan yang saya bisa share pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah pesan buat saya dan kita semua. Kita tidak bisa menolak orang-orang yang berkata melemahkan kita. Kita nggak bisa bilang berhenti, akan ada saja Bapak Ibu orang-orang yang berkata bukan menguatkan malah melemahkan. Nah, disinilah kita perlu memilah dengan siapa kita bergaul, Bapak Ibu. Bukan pilih-pilih, memang harus pilih, Bapak Ibu. Memang kalau bergaul harus pilih, karena
siapa kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Ya, ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka nilai-nilai Kristus, nilai-nilai Tuhan, sikap-sikap Tuhan akan mulai terpancar di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati di dalam bergaul, saudara yang kasih Tuhan. Ngomong soal pergaulan bukan hanya bicara anak muda, ya, semua. Ya, kita pun yang sudah bukan muda lagi, hati-hati juga dalam bergaul. Pergaulan sekarang bukan hanya bicara pergaulan fisik. Saya ketemu sama ibu, ngobrol. Kita banyak bergaul dengan ini, betul? Betul? Ya, apa yang kita lihat melalui media sosial itu juga pergaulan kita. Itu juga pergaulan. Kalau kita sering melihat ujaran-ujaran kebencian kepada pemerintah, ini, lama-lama bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Lama-lama bisa terpengaruh. Ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menunjukkan siapa kita. Jadi mari ambil waktu selalu bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan terus diproses, kita akan terus dibentuk. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Mari saudara tundukkan kepala. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Lebih sungguh, percaya saja, jangan takut. Ku percaya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanku. Tuhan segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam kekuatanmu. Berserah di dalam kekuatanmu. Saudara yang kasih Tuhan, perkataan firman untuk kita pada pagi hari ini. Jangan takut, percaya saja. Saudara percaya dengan firman Tuhan? Katakan amin. Apapun yang
saat ini sedang kita alami, yang membuat kita ragu-ragu, yang membuat kita bimbang. Pada pagi hari ini percaya, ini bukan hanya sekedar firman yang keluar dari lidah bibir saya, tapi ini adalah perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, Bapa. Berbicaralah terus Tuhan dalam setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya sementara hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan, ada Roh Kudus yang terus akan berbicara, meneguhkan, menguatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami punya Tuhan yang begitu peduli. Kami punya Tuhan yang begitu kasih. Kalau Tuhan masih izinkan kesulitan, masalah, problem kehidupan masih ada di tengah-tengah kehidupan kami, kami tahu kami tidak sendiri Tuhan. Ada Tuhan yang begitu dekat. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Tuhan dekat dengan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Roh Kudus kuatkan dan teguhkan. Dan biarlah firman ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Tuhan memberkati jemaatku di tempat ini. Tuhan memberkati Ibu Rustida. Tuhan memberkati keluarganya, rumah tangga, terlebih pelayanannya Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini kami percaya selalu Engkau berkati. Dan berkat yang Engkau titipkan, Kau percayakan kepada jemaatku di tempat ini mempunyai satu tujuan, yaitu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.